Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang PowerPoint jamu Sinom. Sebelum saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan PowerPoint dari kelompok saya akan memperkenalkan kelompok saya satu persatu. Di sini saya Aprilia Ayunadiva sebagai moderator. Yang kedua ada Dwi Kurnia sebagai penyaji 1. Yang ketiga ada Imelda Luluk Muniro sebagai penyaji 2. Yang keempat ada Miki Puput Ella Puspitasari sebagai penyaji 3. Yang kelima ada Noftera Waskita Putri sebagai penyaji 4. Dan yang terakhir ada Severina Manbaik Bemena sebagai penyaji 5. Pertama, apa itu jamu Sinom? Sinom adalah minuman tradisional khas Jawa yang sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Minuman lezat ini dibuat dari campuran air, asam jawa, dan daun asam muda alias sinom, gula asli, dan juga kunyit. 2. Manfaat jamu yaitu antiseptik, antioksidan alami, mengatasi masuk angin, mengurangi nyeri saat haid, mengobati sembelit, kontrol gula darah, menurunkan tekanan darah, melancarkan pernapasan. Yang ketiga, alat dan bahan pembuatan sinom. 1. Daun sinom 2 ikat, asam cempaluk 1/4 kg, temulawak 1/4 kg, gula putih secukupnya, kunyit 1/4 kg, kapulaga 2 bungkus kecil, kayu manis 1 batang, air 3,5 liter, panci belirik, kompor, pengaduk kayu, dan saringan. Cara pembuatan. 1. Mencuci semua bahan yang telah disiapkan terkecuali gula hingga bersih. 2. Kerik asam cempaluk dan kupas kunyit serta temulawak. 3. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam panci dan ditambahkan air. Direbus dalam panci tertutup di atas api kecil sampai mendidih. 4. Bila kurang manis, tambahkan gula pasir. Biarkan dingin atau hangat kemudian saring. 5. Jamu yang sudah dingin siap untuk dimasukkan dalam botol yang bersih dan kering. Lalu botol tutup rapat. Deskripsi bahan. 1. Kunyit. Klasifikasi tanaman kunyit. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Curcuma, spesies Curcuma dosmetic. Deskripsi tanaman. Habitus semak tinggi kurang lebih 70 cm. Batangnya semu tegak bulat membentuk rimpang hijau kekuningan. Daunnya tunggal lancet memanjang, helai daun 3-8, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, panjang 20-40 cm, lebar 8-12,5 cm, pertulangan menyirip, hijau pucat. Bunga majemuk berambut bersisik, tangkai panjang 16-40 cm, mahkota panjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 1,5 cm, kuning kelopak silindris, akar berserabut dan berwarna coklat muda. Kandungan kimia. Kunyit Indonesia mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin, desmethoxycumin sebanyak 10% dan bis-demetoxkurkumin sebanyak 1-5%, dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri yang terdiri dari keton, sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%, zingiberen 25%, velandren, sabinen, borneol, dan sineol. Kunyit juga mengandung lemak sebanyak 1-3%, karbohidrat sebanyak 3%, protein 30%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral yaitu zat besi, fosfor, dan kalsium. Khasiat dan cara pemakaian.
1. Demam. Bahan rimpang segar 20 gram, air setengah gelas. Cara pembuatan: rimpang dicuci lalu diparut, tambahkan setengah gelas air matang lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Cara penggunaan: air biasanya diminum, lakukan 2 kali sehari. 2. Dispepsia. Bahan kunyit 50 gram, air 3 sendok. Pembuatan: kunyit dibersihkan lalu diparut, kemudian 3 sendok air minum lalu diperas dan disaring. Cara penggunaan: dibagi menjadi 3 kali minum. 3. Keputihan. Bahan kunyit tua 1 ibu jari, larutan air 3/4 cangkir, larutan gula jawa secukupnya. 4. Penghilang bau badan. Bahan kunyit 1 ibu jari, air hangat 3/4 cangkir. Cara pembuatan: kunyit sebesar ibu jari diparut, tambahkan 3/4 cangkir air hangat, diaduk merata lalu disaring. Cara penggunaan: diminum. 5. Tekanan darah tinggi. Bahan: empu kunyit 1/2 setengah jari, madu 2 sendok makan. Cara pembuatan: kunyit dicuci bersih lalu diparut, tambahkan 1 sendok makan madu, kemudian diaduk merata lalu diperas. Cara penggunaan: diminum sehari 2-3 kali. 2. Kayu manis. Klasifikasi tanaman: Kingdom Plantae, divisi Mongolipita, subdivisi Spermatophyta, kelas Mongoliopsida, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum burmani. Deskripsi tanaman. Tanaman kayu manis adalah salah satu tumbuhan asli Indonesia terbesar di seluruh Nusantara seperti Sumatera, Maluku, Jawa, dan Papua. Tanaman kayu manis adalah salah satu tanaman tahunan yang dimanfaatkan sebagai rempah-rempah pada kulit kayunya. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian sekitar 500-1500 mdpl. Untuk kayu manis jenis C. Umami dan C. Zeylanicum pada ketinggian 0-500 mdpl dan dengan iklim tropis basah. Kandungan kimia. Tanaman kayu manis mengandung bahan kimia yang bermanfaat seperti minyak astiri, eugenol, burnea, citral, safrol, cinnamaldehyde, alkohol, tanin, kalsium, oksalat, damar, simen, bumil, asetat, karbohidrat, dan zat penyamak. Khasiat dan cara pembuatan: 1. Artritis atau radang sendi. Bahan: madu 1 sendok makan, air hangat 2 sendok makan, 1/2 sendok teh bubuk kayu manis. Cara pembuatan: campurkan semua bahan dan diaduk secara merata. Cara penggunaan: untuk obat luar, pijat ke bagian yang sakit secara perlahan. Sakit akan berkurang dalam waktu 2-5 menit. 2. Rambut rontok. Bahan: minyak zaitun hangat 1 sendok makan, minyak kelapa hangat 1 sendok makan, madu 1 sendok makan, dan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Cara pembuatan: campur semua bahan menjadi satu dan diaduk secara merata. Cara penggunaan: oleskan di kulit kepala dan didiamkan selama 15 menit, setelah itu baru dibilas. 3. Infeksi kandung kemih. Bahan: 2 sendok makan bubuk kayu manis, 1 sendok teh madu, air panas gelas. Cara pembuatan: campurkan semua bahan dan seduh dengan 1 gelas air panas, tunggu sampai dingin dan disaring. Cara penggunaan: minumlah ramuan ini secara teratur pada pagi dan malam hari masing-masing sebanyak 1 gelas. 4. Sakit gigi. Bahan: 1 sendok teh bubuk kayu manis, 5 butir serbuk cengkeh, 5 sendok teh madu. Cara pembuatan: campurlah ramuan ini menjadi satu dan diaduk secara merata. Cara penggunaan: oleskan atau tempelkan ramuan tersebut pada gigi yang sakit. Pemakaian ramuan ini dilakukan 3 kali sehari secara rutin. Apabila terdapat gigi yang berlubang, segera ke dokter gigi agar mendapat perawatan lanjutan. 5. Kolesterol. Bahan: bubuk kayu manis 3 sendok teh, teh 1 sendok teh, air 3 gelas, madu 6 sendok makan. Cara pembuatan: rebus serbuk kayu manis 3 gelas air hingga mendidih, kemudian disaring. Cara penggunaan: minum ramuan tersebut secara rutin pada pagi dan malam hari dengan
menambahkan 2 sendok makan madu setiap kali minum. 3. Daun asam jawa. Klasifikasi tanaman Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, subfamili Caesalpinioideae, bangsa Detariae, genus Tamarindus, spesies Tamarindus indica. Deskripsi tanaman: daun majemuk menyirip genap, panjang 5-13 cm, letak berseling dengan daun penumpu seperti pita meruncing, merah jambu keputihan, anak daun lonjong menyempit, terdiri dari 8-16 pasang, masing-masing berukuran antara 0,5-1 dikali 1-3,5 cm. Bertepi rata, pangkalnya miring dan membundar, ujung membundar sampai sedikit berlekuk. Khasiat dan cara pembuatan. 1. Mengobati eksim. Bahan: segenggam asam jawa, umbi, temulawak, gula aren secukupnya. Cara pembuatan: semua bahan ditumbuk lalu direbus dengan 2 gelas air hingga 1 gelas. Saring airnya lalu minum. Cara penggunaan: lakukan pengobatan ini 2 hari sekali. 2. Menurunkan kolesterol. Bahan: 200 gram daun asam jawa, 200 ml air atau segelas air panas. Cara pembuatan: tumbuk daun asam jawa hingga halus, tambahkan 200 ml atau segelas air panas, saring airnya dan diminum sekaligus. Cara penggunaan: lakukan pengobatan ini 3 kali sehari. 3. Mengobati nyeri haid. Bahan: 1 genggam daun asam jawa yang masih muda, 2 jari rimpang kunyit, setengah gelas air matang. Cara pembuatan: tumbuk daun asam jawa dan kunyit hingga halus, lalu tambahkan setengah gelas air matang. Saring dan minum airnya. Cara penggunaan: minum ramuan saat haid. 4. Mengobati sari awan. Bahan: 1 genggam daun asam jawa muda, 5 cm rimpang kunyit, 4 gelas air, gula aren. Cara pembuatan: 1 genggam daun asam jawa muda dicuci, dibersihkan, dan 5 cm rimpang kunyit diiris tipis-tipis, rebus dengan 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas saja. Bisa tambahkan gula aren saat merebus agar rasanya lebih enak. Cara penggunaan: minum ramuan tersebut setiap pagi dan sore masing-masing 1 gelas. 5. Mengobati demam. Bahan: 1 genggam daun asam jawa, adas pula waras secukupnya, air 1 liter. Cara pembuatan: kedua bahan tersebut direbus dengan 1 liter air hingga tersisa setengahnya lalu disaring airnya. Cara penggunaan: ramuan diminum 2 kali sehari setiap pagi dan sore. 4. Asam cempaluk. Klasifikasi tanaman Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, subfamili Caesalpinioideae, bangsa Detariae, genus Tamarindus, spesies T. indica. Deskripsi tanaman: buah polong yang menggelembung, hampir silindris, bengkok atau lurus, berbiji sampai 10 butir, sering dengan penyempitan di antara 2 biji. Kulit buah eksokarp mengeras berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik dengan urat-urat yang mengeras dan liat serupa benang. Daging buah mesokarp putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan sampai kehitaman ketika sangat masak. Asam manis dan melengket, biji coklat kehitaman mengkilap dan keras agak persegi. Kandungan kimia: mengandung protein, lemak, serat, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, mineral seperti potasium, kalium, magnesium, fosfor, sulfur, dan kalsium. Khasiat dan cara pembuatan. 1. Mengatasi darah rendah. Bahan: 5 gram asam jawa, 250 gram daun bayam, 10 gram gula aren, 50 gram bawang merah, 15 gram cabai rawit, dan garam dapur secukupnya. Cara pembuatan: daun bayam direbus setengah matang untuk dijadikan lalapan. Semua bahan lainnya ditumbuk halus dan dibuat sambal. Cara penggunaan: dimakan sebagai makan siang dengan nasi beras merah. 2. Mengobati ambeien. Bahan: 1 gram asam jawa, 6 gram daun keji beling, 3 gram temulawak, dan 6 gram meniran.
Cara pembuatan: setelah dibersihkan, semua bahan direbus dengan 1 liter air hingga tersisa setengahnya. Setelah dingin, saring airnya. Cara penggunaan: diminum 3 kali sehari secara rutin. 3. Obat batuk kering. Bahan: 3 buah polong asam jawa, 1 genggam daun saga, 4 gelas air. Cara pembuatan: 3 buah polong asam jawa dan 1 genggam daun saga. Buah asam jawa dan daun saga direbus dengan 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas lalu disaring airnya. Cara penggunaan: diminum 2 kali sehari tiap pagi dan sore. Lakukan pengobatan ini secara rutin. 5. Temulawak. Klasifikasi tanaman: Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma zanhorrhiza. Deskripsi tanaman: Tanaman tema berbatang semu dengan tinggi hingga lebih dari 1 meter tetapi kurang dari 2 meter. Berwarna hijau atau coklat gelap, akar rimpang, berbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat. Berwarna hijau gelap, tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan berbentuk bundar memanjang sampai bangun lancet, warna daun hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap. Panjang daun 31-84 cm dan lebar 10-18 cm. Panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Perhubungan lateral tangkai ramping dan sisi berbentuk garis. Panjang tangkai 9-23 cm dan lebar 4-6 cm. Berdaun pelindung banyak yang panjangnya melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih berbulu, panjang 8-13 meter. Mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4,5 cm. Helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih dengan ujung yang berwarna merah dadu atau merah. Panjang 1,25-2 cm dan lebar 1 cm. Kandungan kimia: rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Di antara kandungan-kandungan tersebut, yang paling banyak digunakan adalah pati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Pati merupakan kandungan kimia terbesar dari temulawak. Khasiat dan cara pembuatan: 1. Menghilangkan bau badan. Bahan: rimpang temulawak 1 buah, air 1 liter. Cara pembuatan: rimpang diparut dan direbus dengan air 1 liter. Cara penggunaan: dinginkan terlebih dahulu sebelum diminum. 2. Membersihkan darah. Bahan: rimpang, air, dan gula merah. Cara pembuatan: rimpang temulawak diiris tipis-tipis lalu dijemur hingga kering. Rimpang ini diseduh dengan air hangat. Cara penggunaan: diminum seperti teh agar tidak terlalu pahit. Sewaktu minumnya dapat dicampur dengan gula merah. 3. Penyakit kuning. Bahan: 1 sendok teh bubuk temulawak, setengah gelas air. Cara pembuatan: 1 sendok teh bubuk temulawak yang dilarutkan ke dalam setengah gelas air putih. Cara penggunaan: minumlah rutin sebanyak 3 kali sehari. 4. Menambah nafsu makan. Bahan: 2 rimpang temulawak, setengah rimpang lengkuas, dan setengah genggam meniran. Cara pembuatan: semua bahan dicuci bersih dan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 2 gelas lalu disaring. Cara penggunaan: silahkan diminum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.